Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik Mbak Violeta, terima kasih pertanyaannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia se-Provinsi Papua Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dan juga Komisi Pemilihan Umum KPU se-Provinsi Papua Selatan di 4 kabupaten sekarang ini tengah dan sudah dari sekian tahapan itu ada 18 tahapan besar dan sudah masuk dalam tahapan ke-8, yaitu sementara adalah tahapan pemutahiran data pemilih, yang mana tahapan awal itu mulai di-start dengan perencanaan program dan anggaran, lalu penyusunan peraturan perundang-undangan, lalu kita masuk pada pembentukan badan ad hoc, yang ketiga, lalu penyerahan DP 4 dan masuk pada pemutahiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih sudah berlangsung, sudah terjadi 1 bulan kurang lebih, selama sebulan, itu mulai dari bulan Juni, tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli kemarin, 2 hari yang lalu. Dan pada hari ini tanggal 27 kita akan menuju kurang lebih 4 bulan lagi kita akan masuk dalam tahapan pungut hitung. Tetapi sebelum tahapan pungut hitung, dalam bulan Agustus, yaitu tepatnya tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus, kita akan masuk dalam tahapan pencalonan gubernur, wakil gubernur untuk provinsi, dan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati untuk 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Demikian Mbak Violeta. Ya, para pendengar Radio Republik Indonesia dan 18 partai politik, dalam hal ini 11 partai politik yang memperoleh kursi dan mempunyai hak untuk mencalonkan bakal pasangan calon gubernur, wakil gubernur, dan juga di kabupaten, 4 kabupaten, bupati dan wakil bupati. Tahapan yang akan kita lalui yaitu tahapan nanti diawali dengan pengumuman, lalu pendaftaran. Ini ada dua persyaratan besar yang wajib dipenuhi, yaitu persyaratan pencalonan. Persyaratan pencalonan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 10 tahun 2016, Pasal 40 dan juga PKPU 8 tahun 2024, Pasal 11, bahwa partai politik yang memperoleh kursi mempunyai hak untuk mencalonkan. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi mempunyai hak untuk mencalonkan kepala daerah. Berapa kursinya? Itu 20%. 20% kursi dari 35 kursi yang ada di Provinsi Papua Selatan, sehingga partai politik atau gabungan partai politik itu minimal 7 kursi. Minimal 7 kursi. Lalu mengacu lagi di pasal 11 untuk persyaratan 20%, tadi sudah 20% kursi, itu minimal 7 kursi. Partai politik maupun gabungan partai politik yang memperoleh 7 kursi mempunyai hak untuk mencalonkan. Dan yang kedua, itu melalui jumlah suara sah, perolehan jumlah suara sah sebesar 25%. 25% dari 308.846 itu adalah 77.216. Jadi di sini gabungan partai politik yang memperoleh suara sah sebesar 77.216 suara. Suara sah yang mana? Suara sah dari partai politik yang memperoleh kursi. Sedangkan partai politik yang tidak memperoleh kursi tidak mempunyai hak untuk mencalonkan diri. Jadi itu satu persyaratan yang wajib mutlak dimiliki oleh partai politik untuk mengusung satu bakal pasangan calon. Itu 1.1 persyaratan syarat pencalonan. Syarat pencalonan ini wajib. Dan itu nanti dituangkan dalam formulir B1 KWK Parpol. Nah, formulir B1 KWK Parpol. Dan itu ditandatangani oleh DPP atau sebutan lain dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari pengurus partai tingkat pusat. Nah, lalu yang berikut adalah untuk karena ini gubernur,
maka satu syarat lagi adalah mengacu pada Undang-Undang 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus, pasal 20, bahwa bakal calon gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua. Definisi orang asli Papua sudah ada di dalam Undang-Undang Otsus, itu adalah rumpun ras Melanesia dan atau rumpun ras Melanesia yang mendiami Pulau Papua dan atau suku-suku lain yang diakui oleh lembaga masyarakat adat Papua. Dan ini menjadi kewenangan MRP. Ini menjadi kewenangan mutlak MRP, yaitu bakal pasangan calon mendapat persetujuan dan pertimbangan. Surat itulah yang akan dipakai oleh bakal pasangan calon tentang keaslian orang asli Papua bagi yang gubernur. Sedangkan untuk yang bupati, sampai sekarang siapa saja, yang penting warga negara Republik Indonesia yang sudah memenuhi ketentuan dalam undang-undang maupun peraturan turunannya bisa mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik. Lalu bagian kedua yang besar adalah syarat calon. Syarat calon ini ada sekian banyak. Jadi sekali lagi Mbak Violeta, yang penting adalah syarat pencalonan. Syarat pencalonan ini tadi partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% kursi dan partai politik yang memperoleh 25% kursi, suara sah, perolehan suara sah. Dan yang kedua adalah syarat calon. Bagi yang gubernur itu wajib ada surat persetujuan dan pertimbangan dari MRP tentang keaslian orang asli Papua. Untuk sementara demikian Mbak Violeta, terima kasih. Baik, terkait dengan tata cara pencalonan, ini nanti pada saatnya seluruh persyaratan ini hampir sama dengan pilkada tahun 2020 maupun pemilu kemarin. Seluruh persyaratan calon ya, beda ya, ini persyaratan pencalonan dengan persyaratan calon. Persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon itu wajib diunggah di Silon atau sistem informasi pencalonan. Lalu yang wajib dibawa secara hard selain juga diunggah itu adalah syarat pencalonan. Syarat pencalonan tadi apa? Tadi B1 KWK Parpol dan B KWK persetujuan Parpol. Itu untuk tingkat provinsi yang ditandatangani oleh kepengurusan partai politik tingkat provinsi maupun kepengurusan partai politik tingkat kabupaten. Demikian Mbak Violeta. Ya, pada prinsipnya tidak ada perubahan yang sangat signifikan, hampir sama dengan pelaksanaan tahun 2020. Semua persyaratan baik itu persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon wajib diunggah di Silon, sistem informasi pencalonan, dan yang wajib dibawa hardnya adalah persyaratan pencalonan itu wajib diunggah maupun dibawa sehard kopinya. Ya, Silon di sini lebih ke KPU dalam hal lebih bekerja secara efektif dalam hal less paper lah. Jadi pengurangan penggunaan dokumen yang berlebihan sehingga seluruh syarat calon yang nantinya sekian banyak itu tidak perlu dibawa dengan hard copy, di print out lalu dibawa, tidak perlu. Seluruh dokumen persyaratan calon itu cukup diunggah di dalam aplikasi Silon saja. Dan yang wajib dibawa hanya persyaratan pencalonan dengan rekomendasi atau dalam hal ini surat persetujuan maupun pertimbangan dari MRP. Itu yang dibawa secara asli. Sedangkan yang dokumen asli dan juga diunggah. Sekali lagi persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon itu wajib diunggah seluruhnya dan juga yang untuk persyaratan pencalonan di bawah secara hard copy-nya. Ya, baik Mbak Violeta, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan ini, kami ingatkan kembali lagi, KPU mengingatkan kembali kepada bakal pasangan calon yang akan maju bertarung pada Pilkada 2024 bahwa tadi selain persyaratan pencalonan itu ada syarat calon.
Syarat calon ini ada sekian. Mulai dari ber-KTP, lalu berusia untuk bupati paling rendah 25 tahun. Untuk gubernur 25 tahun, lalu untuk gubernur itu 30 tahun. Lalu yang kedua itu syarat di dalam pasal 14 PKPU 8 tahun 2024. Di sini ada beberapa persyaratan calon yang wajib dipenuhi. Tadi salah satunya usia, lalu berwarga negara Republik Indonesia, lalu yang ketiga itu minimal pendidikan SMA atau sederajat, SMA, SMK atau sederajat. Lalu yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani, lalu bebas dari penggunaan narkoba. Lalu yang kelima itu mendapat SKCK dari kepolisian. Dalam hal ini mekanismenya adalah rekomendasi dari Polres, lalu nanti yang terbitkan SKCK adalah Polda Papua. Jadi lalu yang berikut yang keenam adalah surat tidak pernah terpidana. Surat tidak pernah terpidana yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Dalam hal ini sesuai dengan KTP, maka adalah pengadilan negeri Merauke. Kalau itu ber-KTP di dalam Papua Selatan. Lalu yang berikutnya adalah tidak mempunyai tanggungan hutang kepada negara. Itu juga surat ini dikeluarkan oleh pengadilan negeri Merauke. Lalu yang berikutnya adalah bagi mantan terpidana, ini mantan terpidana yang diancam 5 tahun atau lebih, maka yang bersangkutan wajib melakukan masa jeda. Jadi ada masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana yang diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Sehingga bagi bakal pasangan calon yang mana adalah mantan terpidana, maka melihat kembali apakah yang bersangkutan bebas murni ya. Jadi mantan terpidana dalam pengertian PKPU adalah orang yang sudah tidak punya hubungan secara teknis administrasi dengan kementerian yang menyelenggarakan hukum dan HAM. Dari dalam hal ini pengertian mantan terpidana adalah mereka yang sudah benar-benar bebas murni. Kalau bebas bersyarat itu masih terpidana. Itu menurut pengertian PKPU kami dan juga undang-undang. Sehingga kita berharap bagi mantan terpidana ataupun yang masih terpidana ini belum punya hak untuk mencalonkan diri di Pilkada 2020. Bagi yang mantan terpidana yang sudah melewati masa jeda 5 tahun punya hak, sekali lagi mantan terpidana yang sudah melewati 5 tahun punya hak untuk dicalonkan dan mencalonkan diri. Dan bagi mantan terpidana ini tidak perlu dapat surat tidak pernah terpidana dari pengadilan lagi. Cukup ada 3 dokumen yang wajib disiapkan. Yang pertama itu adalah secara jujur terbuka mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah saya adalah mantan terpidana, dan itu di dalam media cetak, dan wajib diumumkan. Nanti bukti pengumumannya dari media ditambah dengan surat dari redaksi. Contoh kalau pengumumannya di Cepos ataupun Papua Selatan Pos, maka surat dari redaksi wajib dibawa, lalu bukti pengumumannya dan juga putusan ingkranya, salinan putusan ingkra dijatuhi sekian tahun oleh pengadilan, baik itu pengadilan tipikor maupun pengadilan negeri. Lalu surat bebas murni dari lapas atau bapas, lapas atau balai pemasyarakatan, bahwa yang bersangkutan sudah bebas murni, gitu. Itu bagi mantan terpidana. Lalu yang lain adalah khusus untuk kesehatan, ini masih menunggu petunjuk lanjutan. Pada saat mendaftar itu ada surat kesehatan yang wajib dibawa. Itu surat kesehatan ini bisa diperiksa di rumah sakit maupun di puskesmas pemerintah ya. Sedangkan untuk nanti pemeriksaan kesehatan itu ada nanti kerjasama dengan KPU. Dalam hal ini akan ditindaklanjuti kemudian gitu. Sehingga ada sekian dokumen persyaratan yang wajib dilengkapi oleh itu tadi persyaratan calon ya Ibu ya. Jadi sekali lagi para pendengar dan juga para bakal calon yang akan maju, ini ada syarat pencalonan dan juga syarat calon. Dalam pasal 14 PKPU 8 tahun 2024, ini para bakal calon bisa melihat sejumlah persyaratan calon yang wajib dilengkapi.
Sekali lagi warga negara Republik Indonesia berusia 25 tahun bagi bupati dan wakil bupati, lalu 30 tahun bagi gubernur dan wakil gubernur, lalu surat tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke, surat tidak punya tanggungan hutang kepada negara, surat dari pengadilan. Lalu yang berikutnya adalah surat pilot dari Pengadilan Niaga Makassar, karena kita wilayah timur, itu surat pilot dari Pengadilan Niaga. Lalu ijazah ini berusia minimalnya SMA atau sederajat. Kalau menggunakan contoh doktorandus atau profesor doktor, maka menggunakan gelar akademik ya. Gelar akademik berarti wajib ada bukti ijazahnya, bukti ijazah yang dilegalisir. Jadi sekali lagi ijazah itu wajib dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkannya. Khusus untuk S1, S2, S3 itu dari lembaga yang mengeluarkan. Lembaga yang mengeluarkan dalam hal ini kalau tidak ada lagi kampusnya, maka Kementerian Pendidikan Tinggi yang mengeluarkan atau melegalisir fotokopi ijazahnya. Tetapi kalau untuk SMA berarti sekolah yang bersangkutan atau dinas pendidikan yang mengeluarkan di wilayahnya gitu. Mungkin itu beberapa poin, mungkin nanti Ibu Yustina bisa menambahkan. Terima kasih Mbak Violeta. Iya, benar saya lupa tadi di dalam pasal 14 poin R itu mengatakan bahwa ASN TNI Polri wajib mundur terhitung sejak ditetapkan. ASN dan TNI Polri wajib mundur sejak ditetapkan. Kita akan menetapkan di tanggal 22 September ya Mbak Violeta. Sehingga bagi ASN yang ada berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wajib sudah mulai mengurusnya sejak sekarang. Beberapa waktu yang lalu KPU rakor dengan kementerian, dengan Badan Kepegawaian Negara, bahwa golongan 3, golongan 4 itu persetujuannya dari BKN, dari BKN pusat ya. Dan ini semua prosesnya itu dimasukkan dalam sistem aplikasi ASN, sistem informasi ASN. Kalau semua dokumennya lengkap, maka prosesnya 30 hari. Dokumen yang diunggah untuk mengundurkan diri itu lengkap, maka surat persetujuannya akan keluar dalam 30 hari. Tapi kalau dokumennya kurang lengkap, maka itu bisa berlarut-larut. Sehingga kami menyarankan, KPU menyarankan kepada para bakal calon yang akan maju, yang mana statusnya sebagai ASN, ini wajib sudah mulai dari sekarang. Siapkan seluruh dokumen pengurusan pengunduran diri, lalu dimasukkan dalam sistem informasi ASN tersebut. Sehingga persetujuan pengunduran diri dari ASN itu keluar dari BKN, lalu surat persetujuan itulah yang akan dibawa ke Bu Gubernur maupun Bupati di mana dia diangkat untuk diberikan SK pemberhentian gitu. Ya, di dalam pasal 41 dikatakan bahwa di pasal 40 itu ASN TNI Polri di poin R, ASN TNI Polri itu di SK pemberhentiannya sejak ditetapkan. Lalu di pasal selanjutnya itu disampaikan bahwa 5 hari setelah penetapan, dokumennya paling lambat 5 hari setelah penetapan. 5 hari setelah penetapan di sini tanggal berapa? Tanggal 27. Sehingga kami menghimbau kepada para ASN ya, para ASN yang akan maju berkontestasi pada Pilkada 2024 wajib untuk segera mengurus surat pemberhentian ya, permohonan pemberhentian, dan SK-nya wajib diterbitkan paling lambat 5 hari setelah penetapan. Jadi tanggal 27 September itu sudah harus ada SK pemberhentiannya. Demikian. Iya, baik, terima kasih Mbak Violeta. Ini kembali lagi bahwa keberhasilan sebuah pemilu atau sebuah proses pesta demokrasi itu sendiri tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat dan juga seluruh stakeholder yang berkepentingan. Jadi dalam hal ini peran serta dari pemerintah daerah itu sendiri, karena terkait dengan data itu adalah
milik pemerintah daerah. Sehingga dalam hal ini data sudah diberikan dan dalam proses sudah melakukan pencoklitan ataupun pemutakhiran data pemilih, dan dalam waktu dekat akan ada rekapitulasi, sehingga ini kita meminta untuk keaktifan atau kesadaran dari seluruh warga masyarakat. Bagi masyarakat yang belum tercoklit ataupun ada keluarga yang sudah meninggal ataupun ada keluarga anak-anak yang pemilih pemula yang termasuk dalam pemilih pemula yang sudah menjadi anggota TNI maupun Polri, untuk diberitahukan kepada KPU bahwa anak-anak kami sudah masuk menjadi anggota TNI dan Polri, karena kita tahu bersama bahwa dalam beberapa waktu yang lalu ada penerimaan bintara TNI maupun bintara Polri, dan ini mereka ini masuk dalam pemilih pemula, sehingga para keluarganya bisa memberitahukan kepada penyelenggara dalam hal ini KPU supaya anak-anaknya dicoret dari dari DPT. Sehingga tadi peran serta seluruh warga masyarakat di sini kita harapkan, kita himbau untuk masyarakat lebih aktif, apalagi Bawaslu ya di sini, apalagi pengawasan partisipatif ya. Sehingga ini masyarakat wajib untuk melihat, sama-sama mengawasi tahapan proses tahapan pemilu ini sudah berjalan sesuai mekanisme, sesuai aturan tidak. Itu tadi kesadaran masyarakat. Dan juga yang kedua, ini peran serta seluruh stakeholder, baik itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini secara hierarki, mulai dari gubernur, bupati, kepala distrik, kepala lurah, kepala kampung, sampai dengan RT, tingkat RT. Lalu yang kedua, ini tantangan yang berikut ini, tantangan alam. Kita tahu bahwa nanti dalam pendistribusian logistik, kita berharap bahwa pada saat itu laut teduh, cuaca tidak bersahabat, dalam hal ini tidak hujan, sehingga dalam hal distribusi logistik tidak mengalami kendala yang berarti. Tadi kami sampaikan bahwa luar biasa sumbangsi ataupun support dukungan dari pemerintah daerah, baik itu pemerintah Pemda Provinsi Papua Selatan sendiri dan TNI Polri yang sangat luar biasa mendukung terselenggaranya pemilu yang lalu. Kita berharap bahwa kerjasama yang sudah terjalin baik itu bisa juga terjadi di Pilkada 2024 ini, sehingga tadi tantangan alam itu bisa diselesaikan dengan baik dalam hal distribusi logistik. Lalu dalam hal pengawasan, dan yang berikut adalah yang ketiga, ini kami menghimbau kepada partai politik dalam hal kandidasi, dalam hal pencalonan, hendaknya melihat bakal calon yang benar-benar memenuhi syarat sesuai dengan aturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang 10 tahun 2016 maupun PKPU terbaru PKPU 8, sehingga tidak ada kontradiksi atau tarik ulur ataupun persoalan nanti terjadi antara penyelenggara maupun partai politik dan calon itu sendiri serta masanya. Jadi ini kami menghimbau supaya lewat momen ini kita sampaikan bahwa dalam hal kandidasi, partai politik hendaknya melihat para calon yang benar-benar memenuhi syarat. Kalau itu tidak memenuhi syarat, sudah dipikir baik untuk jangan dicalonkan. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Keberhasilan sebuah demokrasi tidak terlepas atau menjadi tanggung jawab kami bersama, baik itu penyelenggara, pemerintah dan masyarakat, serta partai politik, sehingga peran serta keterlibatan aktif dan juga kejujuran dalam hal ini, kejujuran dalam hal mencalonkan bakal calon yang memenuhi syarat, dan juga kejujuran yang wajib diterapkan atau kejujuran dan keadilan dan wajib diterapkan oleh penyelenggara kepada seluruh peserta pemilu, baik itu pemilih maupun peserta pemilu bakal calon. Jadi peserta dalam pengertian bahwa penyelenggara wajib berlaku adil bagi pemilih dan bagi peserta pemilu. Dan yang berikut adalah kerjasama. Mari kita sama-sama menyukseskan, kita bekerja, ambil peran masing-masing, tanggung jawab masing-masing.
baik itu penyelenggara, baik itu pemerintah daerah, baik itu partai politik dan juga masyarakat sebagai pemilih. Pastikan diri Anda sudah terdaftar dalam DPT untuk nanti pada tanggal 27 November bisa menggunakan hak pilih. Karena satu suara menentukan nasib provinsi baru kami ini. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.